Halo, generasi milenial Indonesia. Saya Aji Firmansyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya ingin mendiskusikan tentang instrumen pemerintah. Bahasan pertama, pada kesempatan kali ini, pokok bahasan kita adalah instrumen pemerintah. Instrumen pemerintah merupakan sarana-sarana atau alat-alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Instrumen pemerintah ini berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat supaya menjadi government atau masyarakat menjadi sejahtera. Untuk bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Dina Mahfuzah, saya akan menjelaskan tentang instrumen yuridis. Instrumen yuridis adalah instrumen yang meliputi peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain. Sifatnya otoritas pemerintah. Peraturan perundang-undangan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Perpu. Yang ketiga adalah Perda Provinsi, Kabupaten, Kota, atau Desa. Untuk membahas instrumen pemerintah, maka ada satu instrumen pemerintah yang akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu mengenai instrumen pemerintah yang bersifat material. Jadi instrumen material ini terdiri atas pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyatnya, semisal sarana dan prasarana umum infrastruktur, kayak stasiun kereta api. Jadi untuk jalannya masyarakat itu untuk melayani masyarakat melalui infrastruktur. Untuk instrumen yang lain, yaitu instrumen personil atau kepegawaian dan instrumen keuangan negara, akan dibahas langsung oleh kedua teman saya. Berbicara tentang instrumen negara berarti berbicara tentang instrumen kepegawaian. Mengenai itu tidak jauh dari seorang jabatan. Jabatan merupakan salah satu personifikasi hak dan kewajiban, di mana dari kejabatan tersebut terdapat salah satu perwakilan, dan perwakilan sendiri itu bisa diduduki oleh salah satu individu perseorang ataupun badan hukum. Tidak terlepas dari itu semua, instrumen negara itu mengenai kepegawaian seperti pegawai negeri sipil ataupun kepolisian rakyat Indonesia, tentara negara Indonesia, dan aparat penegak hukum lainnya. Tak lepas dari itu, mengenai berbicara tentang instrumen negara, kita harus mengambil salah satu contoh, satu dari sekian banyak kepegawaian negara. Yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil, di mana pegawai negeri sipil ini diangkat menjadi salah satu pejabat administratif negara, yang dimana ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 1 ayat 3 nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, dari itu semua ada salah satu kriteria dari ketentuan dalam aparatur sipil negara yang menurut kajian teori hukum. Yang pertama itu ada menurut hubungan dinas publik, dan yang kedua itu adalah hubungan dari SK keputusan atas persetujuan dari Presiden. Saya Sandy Prasetyo, saya akan membahas tentang instrumen keuangan. Jadi instrumen keuangan itu instrumen yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran uang negara agar tetap stabil dan tidak terjadi krisis moneter. Nah, itu jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu diatur oleh instrumen keuangan. Misalkan kita mau membeli seperti pemerintahan yang dilakukan pemerintahan saat ini, mengapa kita mengimpor beras sedangkan kita sudah mempunyai beras yang cukup banyak? Itu agar menjaga kestabilan. Nah, gunanya kita impor beras itu tidak semata untuk mengatur rakyat yang kurang membutuhkan, tetapi mengantisipasi ketika terjadi bencana, ketika terjadi gagal panen. Nah, seperti itu guna instrumen keuangan. Ada lagi cara penanggulan untuk mengatasi masalah keuangan yang kurang merata di Indonesia ini, yaitu dengan cara adanya
BUMDes itu, bantuan umum langsung desa. Nah, itu menurut saya lebih transparan, lebih masyarakat lebih tahu apa aja uang yang harus diatur, terus itu gunanya untuk membangun jalan, untuk membangun apa yang ada di desa. Menurut saya itu lebih merata daripada sebelumnya belum ada seperti itu. Karena pemaparan materi sudah selesai dari keempat kawan saya, maka selanjutnya akan diadakan diskusi mengenai instrumen pemerintah. Untuk yang pertama kalinya, mungkin Mas Hendy, saya beri kesempatan. Ya Mas, baik. Saya mau bertanya kepada instrumen kepegawaian. Nah, ini dalam instrumen kepegawaian itu masih terjadi kecurangan dalam mengambil pegawai negeri dalam negara. Contohnya seperti misalkan saya mendaftar sebagai CPNS, militer, polisi, itu masih ada kecurangan di dalamnya. Kecurangan apa? Kecurangan saya mau ini, saya harus mempunyai uang segini untuk masuk dalam situ. Nah, seperti itu contohnya. Kurang lebih seperti itu, mungkin Masnya bisa menjawab. Nah, silakan saya beri waktu. Langsung saja, mungkin secara garis besarnya, mungkin penataan sistem dari seleksi CPNS sendiri itu sudah cukup baik. Untuk dari itu semua mungkin hanya beberapa oknum saja yang mungkin dirasa kurang mampu terhadap sistem pelaksanaan CPNS sendiri. Karena dalam hal itu harus ada yang namanya pembaruan total terhadap legal framework untuk menata ulang sistem metode dalam penerimaan sistem performa stabilan dalam pegawai negara sipil Indonesia. Seperti itu. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Saya pengen tanya, ada pegawai negeri sipil itu yang berkenegaraan Cina, apakah itu bisa? Kita lihat dulu dari struktur dia itu sebagai warga negara asli Indonesia, apa dia itu hanya menjadi warga negara yang naturalisasi. Kalau status dari warga negara itu hanya naturalisasi, mungkin masih bisa diproses lebih lanjut mengenai strata kepengurusan penerimaan pegawai negeri sipil. Tapi kalau mereka dari keturunan luar Cina yang belum di naturalisasi, mungkin itu masih menjadi pertimbangan dan alangkah lebih baiknya mungkin tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil. Mengenai instrumen keuangan negara ini kan selama ini banyak sekali problem yang dialami oleh negara sendiri maupun pemerintah. Nah, mungkin di diskusi kali ini akan saya beri Ervian untuk kesempatan bertanya kepada Sandy terkait instrumen keuangan. Iya, begini, kan kita melihat fakta di lapangan. Ya. Nah, berbicara tentang instrumen keuangan kan kita banyak mengalami kejanggalan untuk saat ini. Pertanyaannya simpel, yang menjadi polemik sekarang itu bagaimana sih pemerataan ekonomi negara kita ini? Karena kenapa pemerintah sendiri sekarang masih banyak mengadakan APBD, tapi di sisi lain pemerintah juga tidak memberikan pemerataan perekonomian terhadap masyarakat kita. Solusi dari polemik tersebut bagaimana pemerintah itu menanggapi dalam permasalahan tersebut? Sebenarnya itu menurut saya itu uang negara itu bisa tidak merata itu dikarenakan karena banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, Mas. Nah, kalau menurut saya sendiri itu tidak yang melakukan kejahatan korupsi itu diberi hukuman yang seberat-beratnya, misalkan seperti di negara lain, misalkan hukuman mati juga itu malah yang paling tepat, Mas, menurut saya, Mas. Karena hukuman yang terjadi sekarang itu kurangnya efek jera, malah semakin banyak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, dalam saya membaca data ini kontribusi dalam setiap wilayah itu sebenarnya sudah sangat banyak dalam negara ini. Contohnya ya ini kontribusi pertumbuhan ekonomi yang terbesar itu masih di Jawa, Mas, itu sekitar 5,7%. Nah, ini data dari BPS pada kuartal 3 2018.
Yang selanjutnya dari Sulawesi 6,77%, Maluku dan Papua sebesar 6,87%, dan Sumatera sebesar 4,72%, Kalimantan sebesar 3,45%, Bali dan Nusa Tenggara bahkan terkontraksi 0,65%. Ini sebenarnya tentang masalah hukumnya, Mas, kurang lebih adanya efek jerah seperti itu. Iya, kurang efek jerahnya seperti itu. Jadi dari kesimpulan dari instrumen keuangan sendiri itu berarti kurangnya penegakan sistem hukum. Iya, Mas, seperti itu. Dan kurangnya rasa bertanggung jawab atas seseorang yang sudah melakukan, misalkan sudah menjalani tugasnya diangkat negara tapi dia tidak melakukan tugasnya dengan baik seperti itu. Berarti kalau secara regulasi sudah bagus ya, Mas? Sudah bagus. Secara aturan itu sudah komprehensif, tapi cuma secara strukturalnya aja penegakan hukumnya itu yang masih sangat minim. Iya. Dan moral bangsa Indonesia itu dari segi itu harus dibenahi mulai dari sekarang. Karena dalam infrastruktur pemerintah ini kan yang urgent itu ada masalah material, Iya. masalah pembangunan. Nah, ini yang pemerintah sekarang ini digalakkan terus menerus. Mungkin ada tanggapan dari Dina untuk Saya akan bertanya tentang infrastruktur bangunan Indonesia itu seperti apa? Apakah pesat atau tidak? Bicara masalah infrastruktur ya. Infrastruktur ini kaitannya sangat erat dengan kehidupan masyarakat, pola kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan prasarana dan sarana umum. Kalau semisal dibilangnya masalah pesat apa enggak pembangunan di Indonesia ini, ya sangat pesat karena APBD kita, perekonomian kita mulai naik. Nah, diimbangi dengan keuangan, instrumen keuangan nanti yang dijelaskan oleh saudara Sandy. Untuk keuangannya naik, otomatis infrastrukturnya naik. Nah, untuk prasarana dan sarana umum seperti sekarang ini kan ada itu apa namanya, tol masuk ke tol, terus Jakarta RLT yang lagi digalakan sama MRT yang lagi digalakan sama Presiden Jokowi. Terus banyak lagi itu untuk kebutuhan masyarakat yang dibilangnya di situ itu kurangnya apa. Nah, kalau di situ kurangnya misalnya MRT, ya langsung pemerintah harus membangunkan MRT di situ. Jadi pada kesimpulannya yaitu setiap instrumen pemerintahan itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Semisal instrumen yuridis itu memiliki keterkaitan yaitu regulasinya mencakup kepada semua instrumen. Yang kedua, instrumen material atau instrumen pembangunan. Nah, di sini pentingnya instrumen pemerintah dalam bidang pembangunan yaitu menjadikan negara itu memiliki pembangunan secara merata. Untuk instrumen kepegawaian ini yaitu instrumen pemerintah yang mengatur dari bidang aparatur sipil negara untuk bisa berjalan dengan baik dan tertib. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini bagaimana keuangan instrumen negara ini bisa berjalan dengan baik. Keuangan dan pemasukan negara itu stabil. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa Like, Komen, Share and Subscribe karena subscribe itu gratis.